Sampai saya itu penasaran komandan, berapa anggaran Malaysia untuk membuat salah satu pembangunan atau binaan underway dan flyover ya komandan ya. Nah ini sudah dari yang kiri ini itu yang mengarah ke kanan komandan, ini yang mengarah ke Kuala Lumpur, Montiara dan lain-lain. Nah ini yang ke arah manapun saya macam ini komandan, itu ada 6, 1 2 3 4 5 6 yang bawahnya kita. Sebenarnya kita ini di bawahnya lagi itu masih ada jalan komandan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dari Kelan Aceh komandan. Yo 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 yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat aktivitas bos-bosku semuanya, sejen-sejen, komandan-komandan dimanapun anda berada. Oke, saya berada di flyover komandan. Jadi ini saya mau menjelaskan tentang beberapa fakta yang menarik dari jalan yang ada di Malaysia komandan. Jadi begini komandan, untuk menghambat salah satu apa ya istilahnya kelancaran kendaraan atau kelancaran transportasi yang ada di manapun ya. Jadi ada yang namanya teknik itu flyover sama underpass atau underway ya. Jadi kalau flyover itu jalan yang ada di atas, yang mana di bawahnya jalan itu ada jalan. Jadi mungkin bertingkat, tapi yang paling atas itu namanya sebutannya flyover. Tapi nanti kalau yang tengah mungkin jalan biasa, setelah itu nanti ada yang namanya underway atau underpass ya. Nah, itu biasanya kalau underpass itu di bawahnya lagi. Jadi semisal ini jalan ini sebelah kanan ini, nah, itu flyover itu laluan MRT atau LRT ya komandan ya. Nah itu bisa disebut laluan atas atau flyover. Nah tapi kalau laluan transportasi yang kanan itu kan transportasi umum untuk public transportation ya. Tapi kalau yang ini itu untuk kereta, yang mana sepeda motor dan truk-truk atau lori juga bisa lalu sini komandan. Nah ini di Lebuh Raya jalan LDP. Jadi ini memang Lebuh Raya, cuman kebanyakan penggunanya ini banyak juga yang pakai motor juga. Nah ini diperbolehkan untuk lalu flyover yang macam ini komandan. Nah ini sebelah yang kita lalu ini komandan. Nah ini adalah flyover, salah satu contoh yang mana di Malaysia ini memang jalannya itu sangat strategis atau sangat didesain dengan bagus komandan. Jadi flyover ini salah satu fungsinya untuk memperlancar atau mempercepat ya mobilitas atau mobilisasi kendaraan. Jadi tidak perlu ada yang namanya traffic light untuk penghambatan komandan. Nah seperti ini. Jadi LDP ini salah satu yang paling banyak menurut saya. Lebuh Raya Damansara Puchong ini salah satu yang paling banyak yang ada di kawasan Selangor. Kalau Selangor itu belum sampai Kuala Lumpur ya. Kalau Selangor itu masih mau masuk ke wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Macam kalau Indonesia itu mungkin Selangor ini Bekasi, tapi kalau untuk Kuala Lumpur itu Jakarta. Jadi ini salah satu contoh bahwa di Malaysia faktanya banyak beberapa flyover yang didesain dengan bagus, yang mana fungsinya juga sangat sangat banyak ya, istilahnya sangat berguna untuk para pengendara. Nah salah satu contoh lagi ini di depan ini. Nah ini adalah flyover lagi. Setiap ada perempatan atau istilahnya persimpangan 4, nah itu di Malaysia ini kebanyakan ini menggunakan teknik flyover komandan. Nah kalau di Malaysia ini jangan heran, jadi flyover itu banyak. Jadi setiap kita perjalanan baik itu mau ke lintas negeri atau lintas daerah lah ya, itu biasanya kita pasti melalui yang namanya flyover atau underway. Nah kebetulan nanti yang underpass atau underway itu di depan nanti ada contohnya juga komandan. Jadi kita bisa tengok juga nanti di depan sana itu ada underpass yang bertingkat, yang mana itu tingkat 3. Jadi kita nanti lalu yang underpass, terus kemudian ada yang tengah untuk belok ke kanan atau ke kiri, terus ada yang dari arah kanan menuju ke kiri itu yang pakai flyover. Jadi nanti sudah lengkap dan komplit ya komandan. Nah ini di depan itu persimpangan
Kalau tak silap itu kalau ke kanan nanti itu bisa ke Kuala Lumpur, terus Segambut, Sri Hartamas. Kalau ke kiri itu bisa ke Shah atau Kelang komandan. Nah kalau lurus ini ke Sri Damansara. Sri Damansara itu masih kawasan Selangor lah ya komandan ya. Jadi ini sekali lagi masih kawasan Selangor. Nah ini yang ke kiri ini, nah yang kiri itu jalan yang di tengah komandan. Tapi kalau yang ke bawah ini, nah ini salah satu contoh flyover atau underway atau underpass ya. Nah seperti ini komandan. Wow, sangat bagus komandan. Nah kita tengok di sini didesain sangat bagus, ada lampu lighting dan lain-lain. Terus kemudian di kanan kiri itu masih disediakan untuk pejalan kaki kalau tak silap ya, tapi diperbolehkan atau tidak yang jelas untuk maintenance bisa. Sebelah kiri itu masih boleh untuk berjalan kaki komandan. Nah itu salah satu contoh yang apa ya istilahnya bisa kita tengok bahwa di Malaysia ini memang infrastruktur jalan itu sangat didesain dengan bagus komandan. Tak perlu harus istilahnya kita menunggu traffic light yang mana bisa menghambat dan memperlama ya komandan ya. Oke, kita masih lurus dan nanti kita akan tengok juga flyover yang di Damansara Utama komandan. Sampai saya itu penasaran komandan, berapa anggaran Malaysia untuk membuat salah satu pembangunan atau binaan underway dan flyover ya komandannya. Nah semacam ini flyover komandan. Sebenarnya ini di bawah ini itu ada jalan lagi komandan, itu yang menuju ke stasiun LRT komandan atau MRT ya. Nah sebelah kiri ini pun kalau kita tengok itu laluan MRT atau LRT juga itu. Nah itu sebelah kiri ini juga menggunakan teknik yang namanya flyover komandan. Jadi laluannya di atas semuanya. Oke, nah ini salah satu bukti bahwa faktanya di Malaysia ini pembinaan jalan itu sangat apa ya profesional dan sangat bagus. Setiap kita mau ada yang namanya perempatan atau persimpangan itu mesti ada yang namanya flyover dan underpass komandan. Nah sampai saya pun merasa heran, perjalanan tadi mulai start sampai sekarang itu tak ada yang namanya lampu merah atau traffic light komandan. Ya memang ini adalah lebuh raya sebenarnya, lebuh raya. Cuman kalau kita tengok pun di jalan-jalan yang mungkin ya di kawasan bandar atau istilahnya jalan persekutuan ya, jalan yang yang warnanya papannya biru itu komandan, itu mestinya juga banyak yang menggunakan teknik flyover komandan. Nah yang paling parah itu menurut saya di jalan ini itu di persimpangan yang depan itu saya komandan. Jadi yang depan itu yang banyak mengarah ke persimpangan, saya pun sampai tak tahu ini sebenarnya. Nah ini kita mau masuk underway, ini sebelah kiri itu sudah jalan yang tadi yang sebenarnya kita lalu komandan. Nah ini sebenarnya sudah kita turun sedikit lah ya, jadi sedikit turun, terus nanti di depan sana itu kita pasti berada di bawah flyover. Jadi jalannya itu sangat bertingkat-tingkat komandan. Tak tahu bagaimana mendesainnya pun saya masih belajar juga komandan. Di Malaysia ini untuk penataan jalan ini memang luar biasa komandan. Nah ini sudah dari yang kiri ini itu yang mengarah ke kanan komandan, ini yang mengarah ke Kuala Lumpur, Montiara dan lain-lain. Nah ini yang ke arah manapun saya macam ini komandan, itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang bawahnya kita. Sebenarnya kita ini di bawahnya lagi itu masih ada jalan komandan. Jadi ini jalan ini itu bertingkat sampai 6 level komandan. Lorinya besar komandan. Oke, dari sini semoga bermanfaat untuk vlog kali ini komandan. Bagi komandan-komandan yang belum tekan tombol subscribe-nya, silahkan tekan tombol subscribe-nya komandan. Dan saya doakan semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, di alam dunia, di alam barzah, dan di alam akhirat. Amin wa amin. Oke, ini berada di persimpangan yang mau menuju ke luar atau exit
LDP komandan. Di depan sana sudah gate pembayaran atau gate tol untuk keluar LDP yang mengarah ke Sri Damansara komandan. Oke, kita tengok dulu free atau kata free. Mungkin insya Allah free lah, kalau motor memang free komandan. Di Malaysia ini sekali lagi kalau kita pakai moto itu semuanya free kalau di jalan tol komandan. Tak perlu risau atau tak perlu menyiapkan uang untuk pembayaran tol, karena di Malaysia ini untuk pembayaran tolnya memang kalau moto gratis komandan. Nah, sebelah kiri itu ini kita kalau moto ambil yang laluan paling kiri komandan, supaya kita kena free atau istilahnya mematuhi lorong untuk moto komandan. Nah, sebelah kiri ini. Oke, dari sini dulu sampai sekian, dan saya akhiri. Semoga semuanya sehat selalu. Saya doakan semoga bermanfaat juga untuk vlog kali ini komandan. Sekali lagi bagi yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe nya komandan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.